Halo semua, jumpa lagi bersama saya Wati Bahtiar. Video saya kali ini saya mau berbagi cara membuat kue kojo kukus yang manis, gurih, dan lembut. Simak videonya sampai selesai supaya tidak ketinggalan bagaimana cara saya membuat kue kojo kukusnya. Dan jangan lupa di like, share, komen, and subscribe di channel Wati Bahtiar. Aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ini dia bahan-bahannya ya, sudah saya siapkan. Yaitu ada santan. Ini santan saya ambil dari santan instan, 3 bungkus santan instan, dan saya tambahkan air sehingga menjadi 900 ml air santan. Dan kemudian ini ada tepung terigu, saya pakai tepung terigu tepung pro sedang. Ini sebanyak 500 gram atau setengah kilo tepung terigu. Terus ini ada telur, 4 butir telur ayam utuh ya. Lalu ini ada gula pasir sebanyak 300 gram. Kalau ingin lebih manis silahkan ditambah dan bisa dikurangi kalau nggak ingin terlalu manis. Garam halus sebanyak 1 sendok teh. Ini ada juga vanili atau vanili essence, ini saya pakai vanili cair ya. Terus ini ada mentega atau margarin sebanyak 100 gram. Daun pandan ini secukupnya aja ya, ini saya pakai 5 lembar daun pandan karena ini kecil-kecil pandannya. Nanti saya jus dengan 300 ml air. Selanjutnya siapkan tempat atau wajan, bisa juga pakai panci ya. Kita masak terlebih dahulu gula pasir dan santan. Kalau teman-teman menginginkan santan dari kelapa yang fresh silahkan ya, kita ambil dari 1 butir kelapa, lalu tambahkan sedikit vanili, ini saya pakai vanila cair ya. Aduk-aduk terlebih dahulu, setelah tercampur merata nanti baru kita masak. Dan kita masak ini santannya dengan api sedang ya teman-teman sampai dia mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk sambil memasaknya ya. Kalau santannya sudah mendidih, kita matikan api kompornya. Lalu masukkan mentega atau margarinnya yang sudah disiapkan tadi sebanyak 100 gram. Kita cairkan menteganya sampai betul-betul mencair ya di dalam santan yang panas tadi. Dan ini sudah cair semua ya margarinnya. Kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau santannya udah dingin, saatnya kita kocok telur yang 4 butir tadi. Kita kocok sampai tercampur rata, nggak perlu harus mengembang ya, cukup dengan tercampur rata aja. Nah, ini udah cukup ya.
Lanjut kita siramkan santan dan yang sudah dicampur mentega atau margarin tadi ke dalam telur yang sudah dikocok. Aduk-aduk sehingga semua tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam halus. Kita aduk kembali sehingga tercampur rata. Nah, ini teman-teman tadi saya lupa ya. Karena ini saya pakai 3 sendok makan tepung hun kue ya. Lalu masukkan terigunya secara bertahap. Kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan lagi sisa tepung terigunya tadi. Aduk sampai merata. Selanjutnya tambahkan air pandan. Ini pandannya sudah saya blender ya teman-teman, menjadi 300 ml air pandan, sari pati pandan maksudnya. Kita aduk sampai rata. Karena ini masih agak kurang hijau, jadi saya tambahkan pasta pandan secukupnya ya. Kalau menginginkan warnanya lebih pekat lagi, tambahkan sedikit pasta coklat. Ini pasta coklat yang saya pakai bukan coklat pekat ya, akan tetapi ini coklat mocha, jadi nggak begitu pekat ya warnanya ya. Kalau teman-teman nggak suka pakai pasta coklat tadi, cukup dengan pasta hijau ya. Terus ini sudah diaduk ya, masih tetap ada yang bergerindil. Lalu kita saring terlebih dahulu. Kalau sudah disaring, ini sudah tidak ada yang bergerindil lagi ya teman-teman. Lalu kita siapkan loyang. Nah, ini saya pakai loyang tulban ukuran 20x7. Ini sudah saya beri margarin ya loyangnya. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata, tidak ada yang mengendap ya. Lalu kita tuangkan ke dalam loyang ya. Untuk loyangnya sesuai selera teman-teman ya, mau pakai loyang tulban atau loyang segi 4, bisa juga pakai cetakan puding yang kecil-kecil itu juga bisa ya. Ini sudah saya isikan semua ke dalam loyang. Kita pindahkan ke dalam saringan kukusan.
Ini ya teman-teman, penuh ini ya, full ini ya, apa kuenya, kue kojo, adonan kue kojonya full ini ke dalam loyang. Kita kukus. Dan ini airnya sudah mendidih, kita kukus terlebih dahulu di api yang sedang aja ya teman-teman sampai mateng. Lalu kita tutup. Ini kukusannya nggak saya kasih kain ya, karena ini kepenuhan, ini takutnya nanti nempel di kain adonan kuenya. Kukus selama kurang lebih 30-40 menit. Nah ini teman-teman ya, tadi kan sebelumnya nggak saya kasih kain karena sudah agak mateng atasnya. Lalu saya ganti pakai kain ya, tutupnya saya kasih kain supaya tidak terlalu basah adonan kuenya nanti ya. Kalau betul-betul sudah matang lalu kita angkat. Nah ini ya teman-teman, udah mateng kue kojo kukusnya. Kita angkat lalu kita dinginkan terlebih dahulu. Kue kojonya sudah dingin ya teman-teman. Saatnya kita keluarkan dari loyang. Sebelumnya kita sisir pakai spatula supaya nanti gampang untuk dikeluarkan dari loyang kuenya. Bismillah, kita keluarkan dulu ya dari loyang kuenya ya teman-teman. Wow, ini gampang ya teman-teman karena dia nggak lengket, karena kan memang udah bener-bener mateng. Dan tadi loyangnya kita kasih margarin atau mentega terlebih dahulu ya. Ini dia hasilnya. Kita potong terlebih dahulu kuenya, kita lihat bagaimana tekstur dan apa rasanya, apakah memang betul-betul enak atau bagaimana ya teman-teman. Inilah hasilnya ya teman-teman, cantik, ini lembut ya. Nah ini ya teman-teman, matang sempurna. Untuk warnanya ini sebenarnya cantik loh hijaunya, ini hanya pencahayaannya kurang bagus. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Silakan dan selamat mencoba. Semoga berhasil dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang.